Indonesia versus Cina drama di penghujung laga Garuda tunjukkan tajinya di Gelora Bung Karno. Laga yang ditunggu seluruh bangsa. Jakarta, 24 Mei 2025, langit mendung menaungi Jakarta pada sore hari itu. Namun cuaca tak menyurutkan gelora semangat para pendukung merah putih yang tumpah ruah menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Laga penentu nasib, Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari anak-anak kecil berseragam merah, ibu-ibu berjilbab membawa spanduk, Garuda di dadaku, hingga bapak-bapak tua yang menenteng radio saku, semua menyatu dalam satu semangat, menyaksikan perjuangan skuad Garuda di bawah asuhan Coach Shin Tae-yong. Antusiasme luar biasa sudah terasa sejak pagi. Ribuan orang rela antre sejak subuh, bahkan ada yang menginap di pelataran stadion hanya demi mendapatkan posisi terbaik. Di luar stadion, para pedagang menjajakan atribut merah putih, syal, kaos bertuliskan, Indonesia lolos Piala Dunia, hingga trompet dan cat muka. Rakyat benar-benar menggantungkan harapan mereka pada malam ini. Dan tepat pukul 19.30 WIB, saat lagu kebangsaan, Indonesia Raya, berkumandang, lebih dari 80.000 pasang mata di stadion menitikkan air mata. Atmosfer menjadi magis. Para pemain menunduk penuh haru, beberapa menggenggam dada, lainnya menggertakkan gigi menahan emosi. Semua tahu, malam ini bukan sekadar pertandingan, ini tentang harga diri bangsa. Latar belakang laga sengit. Pertandingan ini menjadi sangat krusial karena posisi kedua tim di klasemen grup G yang sangat ketat. Cina berada di peringkat pertama dengan 13 poin, sementara Indonesia membuntuti di posisi kedua dengan 12 poin. Kemenangan akan memastikan Indonesia lolos ke putaran selanjutnya, sementara kekalahan bisa berarti akhir dari mimpi Piala Dunia. Cina datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka baru saja menaklukkan Vietnam dan Thailand secara meyakinkan. Tim asuhan Li Tai itu diperkuat pemain naturalisasi yang bermain di Liga Inggris dan Bundesliga. Namun Indonesia tak gentar. Shin Tae-yong membawa skuad terbaiknya, termasuk Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Rafael Struijk. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Coach Shin berkata dengan penuh keyakinan, "Kami tak takut siapapun. Ini tanah kami, ini stadion kami, ini bangsa kami. Kami akan berikan segalanya." Dan kata-kata itu terbukti bukan sekadar retorika. Kick-off penuh ledakan emosi. Wasit asal Uzbekistan, Ravshan Irmatov, meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Stadion pecah. Trompet, yel-yel, dan suara genderang seakan mengguncang langit Jakarta. Indonesia langsung menyerang. Umpan 1-2 antara Marcelino dan Rafael Struijk membuat barisan pertahanan Cina kelabakan. Menit ketiga, sepakan keras Marcelino dari luar kotak penalti memaksa kiper Cina melakukan penyelamatan sulit. Bola ditepis ke atas, dan terjadilah sepak pojok pertama untuk Indonesia. Namun, pertahanan Cina tampil disiplin. Mereka tak mudah terbobol. Di lini tengah, duel keras antara Ivar Jenner dan Sang Yuning menjadi sorotan. Keduanya sama-sama bermain ngotot, adu fisik, dan tidak ada yang mau kalah. Stadion menjadi lautan emosi. Setiap tackle, setiap sprint, setiap sundulan disambut dengan sorakan luar biasa dari supporter. Gol cepat yang membungkam stadion. Pada menit ke-12, Indonesia kehilangan konsentrasi. Serangan balik cepat dilakukan Cina melalui Wang Shen, winger cepat mereka. Dengan kecepatannya, ia menyalip Sandy Walsh dan melepas umpan silang rendah ke kotak penalti. Sang Yuning datang dari lini kedua, tanpa kawalan, dan menyontek bola ke tiang dekat. Nadeo tak sempat bereaksi. Gol. Skor 0-1 untuk Cina. SUGBK mendadak sunyi. Para pemain Indonesia tertunduk. Di bangku cadangan, Coach Shin mengepalkan tangan, menahan emosi. Di sisi lapangan, pelatih Cina berteriak kegirangan, memberi aba-aba untuk terus menekan. Bangkitnya semangat Garuda. Tertinggal tak membuat skuad Garuda runtuh. Justru itu menjadi pemantik semangat. Marcelino mulai lebih agresif, Pratama Arhan naik membantu serangan, dan suara supporter kembali membahana, Indonesia. Indonesia. Menit ke-22, sebuah peluang emas tercipta. Rafael Struijk menusuk dari kiri, mengecoh dua bek Cina, dan mengirimkan umpan tarik ke depan gawang. Sayang,
Sundulan hoki Caraka melebar tipis di sisi kanan gawang. Shin Taeyong di pinggir lapangan memompa semangat para pemain. Jangan kasih kendor. Tekan terus. Perang mental di tengah lapangan. Laga semakin panas. Tackle keras, dorong-dorongan, dan protes mewarnai jalannya laga. Wasit Irmatov harus beberapa kali melerai keributan kecil. Ivar Jenner mendapat kartu kuning di menit 29 setelah melanggar keras Kapten Cina, Wu 11. Namun mental pemain Indonesia tak ciut. Justru mereka semakin menggila. Sandy Walsh dan Asnawi bermain seperti kesetanan di sisi kanan. Kombinasi pressing cepat dan transisi yang cepat membuat Cina mulai kehilangan kendali di lini tengah. Gol balasan penuh emosi. Menit ke-35, usaha Indonesia membuahkan hasil. Dari tendangan sudut yang diambil Pratama Arhan, bola melambung tinggi ke kotak penalti. Asnawi Mangkualam menyundul bola ke arah Rafael Struijk. Dengan satu kontrol dada dan tendangan voli kaki kiri, Rafael Struijk menyarangkan bola ke pojok kiri atas gawang. Gol! Stadion bergemuruh. Struijk berlari ke pinggir lapangan, mencium lambang Garuda di dadanya. Di bangku penonton, air mata tak terbendung. Seorang anak kecil memeluk ayahnya, berkata, "Kita bisa menang, yah. Garuda bisa." Imbang jelang babak pertama usai. Skor 1-1 membuat permainan menjadi lebih keras dan penuh tensi. Pelatih Cina mulai terlihat gusar di pinggir lapangan, sementara Shin Taeyong tak berhenti memberi instruksi. Menjelang akhir babak pertama, Indonesia kembali mendapat peluang lewat tendangan bebas Marcelino, tapi bola masih membentur pagar hidup. Peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama terdengar. Para pemain masuk ke ruang ganti dengan penuh peluh, tapi kepala tegak. Para suporter berdiri dan memberi tepuk tangan membahana. Instruksi rahasia Coach Shin. Di ruang ganti, Coach Shin memutar video singkat tentang kemenangan dramatis Indonesia di Piala AFF U19 beberapa tahun lalu. Ia berbicara lirih, namun tegas. Mereka punya kecepatan. Kita punya semangat. Ini tanah air kalian. Bermainlah untuk orang tua kalian, untuk rakyat yang tak bisa beli tiket, tapi berdoa untuk kalian dari rumah. Para pemain menitikkan air mata. Asnawi mengangguk pelan, Rafael mengepalkan tinju, dan Marcelino memeluk rekan setimnya. Energi baru mengisi ruang ganti. Babak kedua dimulai dengan kejutan. Kick-off babak kedua langsung mengguncang. Indonesia tampil lebih menyerang. Marcelino 2 kali membuat bek Cina jatuh bangun menjaga pergerakannya. Menit ke-48, Indonesia nyaris unggul andai sundulan Ivar Jenner tidak ditepis dengan gemilang oleh kiper Cina. Teriakan, "Satu lagi! Satu lagi!" menggema dari tribun. Atmosfer malam itu seperti final Piala Dunia. Gol kontroversial Cina yang picu amarah. Menit ke-57, insiden terjadi. Sebuah serangan Cina menghasilkan bola liar di depan gawang Indonesia. Sang Yuning mencetak gol setelah menyundul bola yang tampak jelas mengenai tangannya lebih dulu. Para pemain Indonesia protes keras. Namun wasit Irmatov menunjuk titik tengah. Gol diperbolehkan. Skor 1-2 untuk Cina. Suporter berteriak histeris. VAR, VAR. Namun sayang, VAR tidak digunakan di fase ini. Penonton melempar botol ke udara. Emosi membuncah. Tensi meninggi dan perlawanan total. Shin Taeyong memasukkan Witan Sulaiman dan Dendi Sulistiawan. Indonesia all out attack. Garuda menggempur habis-habisan. Menit ke-63, tembakan Witan masih membentur tiang. Pratama Arhan beberapa kali mengeksekusi lemparan jauh, namun selalu berhasil disapu bek Cina. Tapi waktu masih ada. Keajaiban mulai tercium. Menit ke-75, Witan menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 3 pemain, lalu mengoper ke Marcelino. Dengan kaki kirinya, ia mencip bola melewati 2 pemain belakang. Bola jatuh di kaki Rafael Struijk. Dengan satu sontekan pelan melewati kiper. Gol 2 tanda seru 2-2. Stadion bergetar. Struijk menangis sujud di lapangan. Kamera menyorot wajah seorang ibu di tribun yang berdoa sambil menangis. Detik-detik penuh darah dan air mata. Skor imbang 2-2 membuat atmosfer SUGBK semakin meledak. Tapi bukan hanya penonton yang merasakan tekanan, para pemain di lapangan seperti bertarung antara hidup dan mati.
Nafas mereka memburu, kaki gemetar, namun tekad Garuda tak runtuh. Witan berlari kencang seperti singa lapar. Sandy Walsh mengangkat tangannya minta bola. Laga berubah menjadi ajang pertarungan fisik total. Sang Linpeng menjatuhkan Dendi dengan sikutan keras. Bangku cadangan Indonesia melonjak berdiri protes. Tapi wasit hanya memberi peringatan. Berjuang sampai titik darah penghabisan, teriak Coach Shin dari pinggir lapangan. Menit ke-85, momen gila Arhan. Pratama Arhan mengambil lemparan ke dalam di sisi kiri. Jarak ke gawang sekitar 25 meter, namun ia melangkah mundur, lalu melempar bola sejauh mungkin. Bola melambung, membentur kepala bek Cina, lalu jatuh tepat ke kaki Marcelino. Satu sentuhan, dan ia menendang dengan keras. Boom! Bola menghantam tiang kanan dan memantul keluar. Semua orang di stadion menjerit, setengah kecewa, setengah kagum. Gelandang Cina langsung menjatuhkan diri untuk membuang bola jauh. Waktu tersisa hanya 5 menit. Cedera dan air mata di lapangan. Menit ke-88, Asnawi Mangkualam terjatuh setelah duel udara. Ia memegangi lututnya dan mengerang kesakitan. Dokter tim masuk cepat. Suporter hening. Asnawi menggeleng, tapi tetap memaksa bangkit. Ia memeluk Coach Shin dan berkata, "Saya harus lanjut. Demi bangsa." Dengan lutut dibalut, Asnawi kembali ke lapangan. Garuda terluka, tapi tak menyerah. Tambahan waktu 6 menit, napas terakhir Garuda. Wasit memberikan tambahan waktu 6 menit. SUGBK kembali meledak. Suara Garuda di dadaku bergema dari seluruh penjuru. Min 92, Dendi nyaris membalikkan keadaan lewat tandukan dari umpan silang Sandi, namun bola ditangkap kiper lawan dengan susah payah. Bench Cina sudah berdiri menunggu peluit akhir. Tapi Indonesia belum selesai. Min 94, pelanggaran untuk Indonesia. Tendangan bebas di sisi kanan. Semua naik ke kotak penalti, bahkan Nadeo, kiper, sempat maju ke garis tengah. Bagian 18, gol-gol Indonesia melakukannya Marcelino mengambil tendangan bebas. Ia menatap gawang, lalu memberi isyarat. Bola ditendang dengan sempurna, mengarah ke tiang jauh. Dalam kerumunan tubuh dan kaki, Rafael Struijk meloncat lebih tinggi dari siapapun. Dor! Sundulannya menghujam keras ke gawang. Bola masuk. Gol! 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 Indonesia membalikkan keadaan skor 3-2. Seluruh stadion meledak. Suporter menangis. Anak-anak berlari di tribun. Marcelino berteriak histeris sambil menangis. Coach Shin meneteskan air mata dan memeluk semua staf pelatih. Bench Cina hening. Rakyat bersatu dalam satu teriakan. Merdeka 2-2. Peluit akhir dan euforia nasional. Peluit panjang dibunyikan. Indonesia menang 3-2 atas Cina. Seluruh pemain saling berpelukan. Witan memeluk Arhan, Rafael mengangkat bendera merah putih dan berlari keliling lapangan. Asnawi duduk menangis sambil memandangi langit. Di layar stadion, wajah seorang ibu dari Papua muncul, menangis bahagia karena anaknya di timnas berhasil mencetak sejarah. Kamera juga menyorot seorang anak kecil yang membawa tulisan, "Ayahku TKI di luar negeri. Hari ini aku lihat negaraku menang." Reaksi dunia dan harapan bangsa. Media luar negeri menulis tajuk besar, Indonesia's Historic Comeback Shows Asia. FIFA menyebut laga ini sebagai pertandingan paling dramatis dalam sejarah kualifikasi Asia 2026. Video cuplikan laga viral di seluruh dunia. Bahkan legenda sepak bola Asia, Park Ji-sung, memuji. Tim ini bukan hanya bermain sepak bola. Mereka menunjukkan semangat bangsa. Pemerintah mengumumkan libur nasional esok hari. Rakyat turun ke jalan, mengibarkan merah putih, konvo sambil menyanyikan Indonesia Pusaka. Sementara itu, di ruang konferensi pers, Coach Shin hanya berkata pelan, "Kemenangan ini bukan karena saya, tapi karena hati yang mereka bawa ke lapangan. Mereka adalah Garuda." Dan malam ini, Garuda terbang tinggi.